Selamat siang, ini adalah mata kuliah Multimedia Studio minggu ke-9. Apa yang akan kita pelajari hari ini adalah mengenai pembuatan portfolio seperti yang seharusnya akan Anda lakukan dalam mata kuliah ini setelah UTS ya. Oke, mari kita lihat. Tujuan utama dari portfolio yang Anda rancang itu satu, pasti untuk menunjukkan keahlian Anda, skill Anda, dan bagaimana cara kita menunjukkan skill tersebut dengan menunjukkan hasil kerja yang benar-benar sudah pernah kita buat sampai finish ya. Nah, sebenarnya intinya adalah memasarkan kemampuan Anda untuk di-hire oleh calon klien Anda. Jadi itu adalah tujuan utama yang perlu diingat pada saat perancangan pemilihan portfolio. Nah, source dari portfolio yang akan Anda rancang atau Anda buat kelak itu adalah bisa dari berbagai source ya. Pertama, Anda bisa memanfaatkan proyek-proyek yang pernah Anda buat di kampus. Apakah itu merupakan proyek kuliah, mata kuliah tertentu, atau misalnya tugas akhir Anda kelak, atau juga proyek-proyek yang merupakan kerja praktek Anda. Jadi ada banyak yang bisa Anda pakai dari tugas-tugas yang pernah Anda buat. Selain itu, Anda mungkin pernah menerima job freelance. Nah, beberapa dari yang Anda kerjakan tersebut juga bisa jadi source untuk portfolio Anda. Atau Anda pernah tergabung dalam suatu organisasi kepanitiaan baik di kampus atau di luar kampus, ataupun organisasi keagamaan, semua itu dapat dipakai sebagai source untuk portfolio Anda. Mungkin Anda juga pernah merger dengan orang-orang lainnya, tidak masalah, itu masih bisa jadi source Anda selama jelas Anda state bagian mana yang Anda kerjakan ya. Kemudian mungkin Anda juga punya project yang bukan atas permintaan siapapun, tetapi Anda sendiri tertarik untuk mengerjakannya di waktu luang Anda. Nah, mungkin ini project-project idealis Anda. Nah, ini mungkin bisa Anda pakai juga. Selain itu, Anda bisa mulai sekarang kalau belum pernah melakukan ya. Terkadang kita melihat sesuatu yang kurang bagus, kurang oke, terus kita punya ide. Sebenarnya saya punya ide yang bagus. Ini akan jadi bagus kalau bagaimana. Nah, mungkin Anda bisa wujudkan itu dalam suatu proyek dan Anda juga bisa pakai proyek tersebut sebagai bagian dari portfolio Anda. Nah, yang penting yang harus diingat itu adalah portfolio Anda itu mungkin akan dilihat orang yang tidak sedang bersantai-santai ya. Jadi mungkin orang-orang ini secara tidak sengaja sampai di portfolio Anda. Maka first impression itu penting. Orang-orang ini sering terburu-buru ya. Calon klien Anda juga terburu-buru. Maka sangat penting untuk first impression karena mereka mungkin tidak akan menemui Anda lagi jika mereka tidak tertarik. Tidak akan melihat lebih jauh portfolio Anda lagi. Jadi first impression kita mungkin juga jadi last impression kalau misalnya itu kurang mengesankan. Karena itu penting untuk mengingat introduction harus pendek, simple, tapi mengesankan ya. Terus kemudian hal yang penting yang harus kita tampilkan, mengingat tujuan utama kita tadi adalah menunjukkan skill kita, maka kita perlu menunjukkan kepada orang-orang kita itu paling oke di mana. Orang-orang perlu tahu talent Anda saat ini, bukan dulu, karena itu sangat penting ya. Jangan sampai kita
tanpa sadar menunjukkan portfolio, menunjukkan keahlian kita saat belum terlalu ahli dulu. Karena itu jangan malas kalau kita melihat ada karya kita yang masih kurang oke dan masih bisa dibenahi, ya ayo coba kita benahi sebelum dijadikan portfolio. Jadi jangan malas terus kemudian asal ambil ya. Jadi orang-orang perlu tahu tentang talent Anda saat ini dan orang-orang perlu tahu Anda itu paling oke di mana. Maka portfolio Anda itu harus menunjukkan keahlian, terutama ya keahlian utama Anda, bukan keahlian sampingan. Orang-orang mungkin ingin menunjukkan portfolio yang isinya campur-campur, macam-macam. Ingat, apakah Anda ingin mendapatkan project yang sesuai keahlian utama atau Anda memang ingin mendapatkan keahlian yang project yang mencoba mengasah keahlian Anda yang campur-campur itu? Jika memang niat Anda ingin mendapatkan project yang mengasah keahlian yang macam-macam, ya silakan. Tapi kalau Anda ingin fokus pada keahlian utama, ya pilihlah portfolio yang tepat ya. Nah, untuk mengetahui respons ini kan penting ya. Jadi sebelum portfolio kita itu final, kita perlu cek respons ya. Tentu saja kita bisa memanfaatkan orang-orang yang ada di sekitar kita dulu. Minta masukan dari berbagai rekan, partner, teman, terutama yang berasal dari target market yang serupa dengan yang Anda tuju. Dan jika perlu, Anda bisa mendapatkan masukan dan beradaptasi kalau ada kekurangan atau sesuatu yang tidak Anda pikirkan sebelumnya. Terus kemudian yang penting itu adalah setiap proyek yang Anda tampilkan di portfolio Anda itu benar-benar harus Anda mengerti. Anda harus punya pengetahuan produk yang baik tentang itu, sehingga kalau suatu ketika ada yang menanyakan, Anda harus bisa jawab. Anda harus bisa bercerita, ini proyeknya asalnya bagaimana, terus kemudian mengapa kok seperti ini, mengapa keputusannya mengerjakannya bentuknya begini. Jika Anda tidak bisa gitu ya, mungkin bisa dipertimbangkan untuk tidak menyertakan proyek tersebut kalau terlalu banyak unsur dari pihak luar yang bukan Anda dan Anda tidak tahu detailnya. Nah, ini ada berbagai tips untuk membuat portfolio yang baik. Yang pertama, quality over quantity. Ini tadi sudah disebutkan juga, jadi tidak semua pekerjaan yang pernah Anda lakukan sebelumnya, tidak semua proyek itu harus dijadikan portfolio. Anda harus pilih, ya. Pertama, pilih yang sesuai talent utama. Atau talent lain pun nggak apa-apa, tetapi talent lain ini memang Anda ingin mendapatkan proyek di bidang itu. Atau sebagai nilai tambah. Terus kemudian, dus yang lainnya adalah jangan menghalangi diri untuk memperbaiki proyek yang ada. Old project itu juga bisa dipakai. Mungkin proyek semester 1, wah kok seperti ini ya, ya maklum saja masih semester 1 kan. Tetapi saat Anda sekarang semester 6, Anda bisa membuatnya lebih bagus lagi. Jadi bisa coba diadaptasi menjadi lebih baik. Ya, donnya itu adalah jangan semuanya langsung dicampur dijadikan portfolio. Jadi banyak tetapi tidak bermutu. Bagaimana kalau orang melihat karya yang pertama dan itu adalah karya Anda semester 2 atau karya Anda yang jelek gitu ya. Terus kemudian Anda sebenarnya punya karya yang bagus tapi mereka sudah berhenti melihat. Jadi ini tadi ya yang terbaik tidak ada di depan ya, sudah banyak terus kemudian yang bagus-bagus ternyata adanya di tengah atau belakang. Yang kedua tipsnya adalah introduction itu penting. Tadi sudah disebutkan ya, first impression itu penting. Jadi introduction-nya itu secara kata-kata jangan kepanjangan ya. Jadi dus-nya adalah short and simple.
Short, simple, tapi impresif, ada maksudnya. Jangan kata-kata yang panjang atau penuh dengan istilah mentang-mentang Anda desainer atau animator. Calon klien Anda mungkin bukan berasal dari bidang yang sama. Anda bisa memakai 1 atau 2 kata yang menunjukkan Anda ini keren. Tetapi kalau full dengan istilah asing dan tidak mereka mengerti, akhirnya kalimat tuh useless ya. Dan itu tidak disukai pasti. Terus kemudian penuh dengan kalimat-kalimat panjang, tidak bermakna, terus nggak tahu ngoceh apa gitu ya, pokoknya terasa panjang dengan penuh istilah, nah itu juga tidak menjadi impression yang bagus. Yang berikutnya tipsnya, orang-orang ini suka story yang baik ya, suka membaca atau suka tahu sesuatu, suka story. Maka untuk setiap project jangan cuma hanya ditampilkan aja gitu. Tetapi setiap project bisa diberi semacam cerita pendeknya. Ini project apa sih? Bagaimana sih? Kalau ada cerita yang lucu, yang mengesankan, yang apa ya, yang mengesankan, yang bisa membuat suasana hangat. Misalnya ini apa project yang penting karena ini dikerjakan pada saat ayah saya sakit atau gimana ya, bukan harus penjual cerita seperti itu, tapi memang jika ada penjelasan yang baik, itu akan lebih menarik. Down-nya, jangan cuma tampilkan gitu aja, tidak ada story, tidak ada penjelasan, cuma muncul gitu aja. Atau justru kebalikannya, terlalu panjang penjelasannya, terlalu banyak penjelasan tidak penting, terlalu detail. Nah, orang tidak butuh itu, orang cuma suka membaca cerita, lagi nggak baca novel, ini kan cuma lihat portfolio ya. Jadi sedikit penjelasan oke, kebanyakan tidak oke. Nah, jadikan tips berikutnya, jadikan pengalaman orang yang melihat portfolio Anda itu enjoyable. Jadi orang-orang terkesan dan suka membagikannya, dan suka membicarakannya. Jadi buatlah portfolio Anda itu enak untuk ditelusuri, mudah untuk ditelusuri, dan menyenangkan. Jadi misalnya tampilannya menarik, indah gitu ya, dan penataannya itu apa, sesuatu yang tidak umum tetapi menyenangkan, enjoyable. Nah, itu bagus ya. Yang down-nya itu terkadang kita ingin membuat sesuatu sampai menjadi terlalu aneh. Terlalu artistik, tidak dimengerti oleh orang awam, sehingga jadi malah bukan baik hasilnya, tetapi malah mereka nggak suka, nggak enjoyable. Yang kedua, atau terlalu simple sampai atau mungkin cuma sekedar seperti scrapbook yang tidak teratur. Pokoknya gambar apapun ditempel-tempel gitu aja. Atau terlalu banyak penjelasan seperti yang tadi ya. Nah, yang terakhir yang paling penting tipsnya itu adalah tentang about. Ending dari suatu portfolio yang berhasil itu adalah orang-orang akan menghubungi Anda. Jadi, siapkan waktu yang cukup untuk merancang about ini ya, dengan serius. About ini mencantumkan tentang diri Anda, tentang skill Anda, dan tentang bagaimana mengkontak Anda, bagaimana melihat contoh-contoh lainnya, atau bagaimana melihat website dari perusahaan Anda. Jadi keterangan-keterangan itu harus komplit, terus kemudian kadang-kadang orang itu sebelum lihat portfolio Anda ke about dulu. Kenapa? Karena mereka mau lihat ini skill-nya cocok nggak yang mau yang saya hire. Jadi terkadang orang lari ke about dulu. Nah, dengan demikian maka about-nya tolong dibuat yang keren ya. Down-nya itu kadang-kadang orang membuat about itu sesuai kepribadiannya. Jadi orangnya kalau cute ya dibikin cute. Nah, kadang nggak cocok sama target market.
atau dibuat informal, atau kepingin kelihatan keren dengan seartistik mungkin, yang tidak dimengerti orang awam. Yang kedua yang paling, fatal itu adalah detailnya tidak lengkap, sehingga orang nggak tahu, "Oke, saya terkesan dengan portfolio ini, gimana cara hire-nya?" Nggak ada apapun ternyata, atau ada alamat email aja dan alamat emailnya juga nggak aktif, sehingga susah dikontak. Atau kadang-kadang kalau melihat, detail yang tidak lengkap itu, terkadang klien juga males karena mereka khawatir tidak dianggap, apalagi kalau mereka tergesa-gesa. Nah, itu adalah berbagai tips tentang, pembuatan portfolio. Nah, terakhir, eee, kalau di masa kini portfolio Anda bisa dicantumkan di mana? Anda bisa mencantumkannya di website, Anda bisa membuatnya dalam bentuk CD, DVD, Anda bisa membuatnya dalam bentuk print, cetak, atau yang paling praktis Anda bisa share di sosial media. Nah, tugas Anda pada minggu-minggu selanjutnya, mulai minggu ke, eee, 10 sampai 13 itu adalah mempersiapkan portfolio dan pameran, ya. Maka dalam 4 minggu itu Anda akan dibagi menjadi, setiap kelompok akan mendapatkan satu dosen pembimbing dan kita akan berkonsultasi. Untuk detailnya Anda bisa melihat di email Anda dan persiapkan diri untuk pameran di minggu ke-14. Pamerannya ini tidak pameran bentuk fisik ya, jadi tidak perlu berkumpul di suatu tempat, Anda masing-masing cukup merancang secara digital produk-produk yang akan dipamerkan dan mungkin share screen nantinya. Kemudian nanti kami akan melihat pameran Anda secara digital. Dalam masa, seperti ini tetap diminta, walaupun ini adalah tugas kelompok, silakan berdiskusi online. Tolong jangan berkumpul, bukan itu yang kami anjurkan, tapi kami percaya teamwork tetap bisa dilakukan, walaupun Anda tidak bertemu secara fisik ya. Jadi kami minta Anda tidak bertemu secara fisik untuk mengerjakan project multimedia studio ini. Oke? Sampai bertemu minggu depan, tolong perhatikan masing-masing dosennya, karena setiap minggu, mulai minggu ke-10 sampai 13 Anda akan meng-ACC-kan beberapa project yang akan menjadi portfolio Anda, dan Anda juga akan tetap meng-ACC-kan logo dan, eee, banner yang mungkin Anda pakai untuk pameran nanti. Oke, sampai bertemu minggu selanjutnya.